Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan membaca bismillah, syukur pada Allah, alhamdulillah. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad Rasulullah yang termulia. Kami menyusun syair-syair ini untuk memudahkan bagi para santri belajar tentang haid dan kaitannya agar bisa dipahami oleh semua. Darah wanita ada 3 macamnya, haid beserta nifas juga istihadah. Darah yang keluar secara wataknya bukan disebabkan karena sakitnya, yang berasal dari pangkal rahimnya di dalam waktu-waktu yang tertentunya, bukan setelah melahirkan bayinya. Taulah kamu, inilah haid namanya. Belajar haid itu wajiblah hukumnya kepada masing-masing kaum wanita. Suami tak boleh halangi istrinya keluar rumah untuk mempelajarinya, kecuali dia belajar sendiri lalu kemudian mengajari istri 9 kurang 16 harinya minimal usia haid para wanita. Usia akhirnya tiada batasnya, asalkan terpenuhi syarat kadarnya. Paling sedikit hari 24, keluar terus di sehari semalam. Maksimal haid itu 15 hari walau putus-putus, namun harus pasti jumlah darahnya mencapai 24. Bila tak sampai maka wajiblah sholat. Walau keluar di dalam 15, makanya catat selalu lihat jelas. Darah tidak sampai 24, jikalau bersih maka wajiblah sholat. Jangan sholat saat darahnya kembali, dan jikalau bersih maka sholat lagi berhenti setelah 24. Boleh menunggu dan tidak langsung sholat, asalkan ada tangan tersendak-sendak dan darah berhenti sebelumnya ada. Cara untuk tahu berhenti darahnya, tempelkan pasti kemaluan darahnya. Adanya bercak tandanya belum suci walau tak mengalir, keluarnya pada bagian dalam itu yang tak terlihat saat duduk jongkok atau qadil hajat, sedang yang terlihat saat buang air, itulah yang disebut bagian zahir. Masa berhenti di sela-sela haidnya, ada 2 pendapat tentang hukumnya. Berhukum haid menurut pendapat Syafi'i dan hukumnya suci menurut yang laki. Tidaknya masih haid, bangun dia suci, maka sejak tidur dihukumi suci. Suci tidur lalu bangunnya dia haid, maka sejak bangun yang dihukumi haid. Darah yang keluar di saat hamilnya rata-rata terpenuhi syarat-syaratnya, kecuali keluar di kontraksinya yang bukan lanjutan dari darah haidnya. Minimal masa suci kedua haidnya 15 hari beserta malamnya. Maksimal suci tidak ada batasnya, bisa juga suci selama-lamanya. Jika suci tidak sampai 15, maka sempurnakan jadi 15. Lalu sisa dari darahnya yang ada hukumilah ia sebagai haid juga menyempurnakan suci. 3 syaratnya, darah yang pertama tiada hentinya, juga tidak kurang dari 24. Darah yang kedua usai 15. Jika darah kedua itu keluar masih dalam masa 15 hari, maka hukumnya masihlah diperinci dengan 2 rincian berikut ini. Jika jumlah darah beserta bersihnya tidak lebih 15 hari semua, jikalau jumlahnya lebih 15 maka masuk hukum mustahadah jelas. Maksimal masa haid 15 hari, jika lebih maka haruslah kembali. Pada haid juga suci yang terakhir disamakan pula waktu suci yang akhir tanpa memperhatikan warna darahnya, mengikuti pendapat yang paling mudah. Mustahadah itu diwajibkan mandi usai 15 di pertama kali. Untuk selanjutnya segeralah mandi
bukan haid tapi jelas najis hukumnya. Keputihan putih dan bening warnanya, itu bukan haid serta suci hukumnya. Nifas itu darah usai melahirkan, setelahnya sesar atau keguguran. Minimal nifas sebentar sekali, maksimalnya itu 60 hari. Putus-putus sebelum 60 hari, semuanya nifas itu dihukumi. Kecuali putus 15 hari, maka setelahnya bukan nifas lagi. Akan dihukumi haid wanitanya, asal darah sesuai ketentuannya. Adanya pendapat sabi serta latih berpendapat dalam bab nifas ini. Masa suci antara haid dan nifasnya tidaklah terdapat batasan waktunya. Bisa juga tidak ada masa suci, seperti yang haid hingga lahirnya bayi. Nifas keluar pas 60 hari, bersih sedikit lalu keluar lagi, atau keluar kurang 60 hari, keluar lagi usai 60 hari. Maka sebelum bersih itu nifasnya, setelah bersih itulah darah haidnya. Darah keluar lebih 60 hari, maka nifasnya hanya 60 hari. Selebihnya itu sucilah hukumnya, sesuai adat suci yang sebelumnya. Ini di antara banyak yang terdapat, semoga menjadi pilihan yang tepat. Orang hadas kecil 4 diharamkan sholat, tawaf, menyentuh, membawa Quran. Sedang hadas besar 2 ditambahkan, diam dalam masjid dan membawa Quran. Kecuali baca dengan niat zikir, maka boleh baca Quran sampai akhir. Tambah 5 bagi yang haid serta nifas, puasa dan bersuci dari hadas, juga masuk dan berjalan di masjidnya jika takut darah netes ke lantainya. Kumpul dengan suami dan juga talak, haram bagi suami jatuhkan talak. Semuanya tetap harus dijauhi, walau darah bersih tapi belum mandi. Kecuali puasa, wudu dan talak serta masuk masjid. Jika hanya lewat sunat, tidak memotong kuku rambutnya jika belum bersuci hadas besarnya. Kuku dan rambutnya yang sudah terlepas tak usah dimandikan, dalilnya jelas. Usai mandi dari hadas dan nifasnya, sunnah beri wewangian di farjinya. Jika datang haid masuk, waktunya sholat yang cukup dibuat. Sholat dengan singkat, maka wanita wajib qada sholatnya setelah bersih dan suci dari haidnya. Wajib sholat bila halangan berakhir, jika masih ada waktu untuk takbir. Juga wajib qada sholat sebelumnya, jika memang bisa dijamak sholatnya. Mustahadah disebut daimul hadas, wajib sholat boleh jamak walau darah sebelum berwudu. Basuhlah fardinya, sombat tangan kapas bagian dalamnya. Jika masih menetes maka barutlah dan pakai celana dalam perketatlah. Jangan sombat bila sedang berpuasa atau pada dirinya timbul bahaya. Niat supaya boleh sholat yang baru dulu untuk satu sholat fardu darah bersih. Saat dia sedang sholat batal wudunya, wajib ulangi sholat. Kecuali tahu bersihnya sesaat yang tak mencukupi untuk wudu dan sholat. Dari basuh kemaluan hingga sholat harus segera dan tidak boleh lambat. Kecuali untuk sempurnanya sholat seperti qabliyah dan mencari kiblat darah yang melebihi maksimal haidnya atau nifasnya masih